itu terjadi setelah Yesus datang ke bumi. Makanya kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Amen. Yang sangat terberkati, saudaraku. Makanya di dalam hal ini, dalam masa Roh Kudus, mari sungguh-sungguh bergumul sampai kita naik tangga itu, dan nanti akhirnya tidak pakai turun-turun. Sekarang masih ada naik turun. Itu iman kita sekarang, tapi nanti permanen. Kristus kepala, kita adalah tubuh. Jadi tabut itu adalah gereja, dan tutupnya itu adalah Yesus. Dan di atas tutup itu ada 2 kerub, Bapa menaungi bersama dengan Roh Kudus. Di situ jangan lagi turun. Nah, inilah perjuangan kita. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, kita pasti di sini, sudah pasti diserahkan ke antikris. Karena nanti, kalau pada masa antikris diukur, kalau belum sampai di sini, nanti ini diserahkan ke antikris. Haleluya. Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang ada di sini, juga bagi saudara-saudara yang boleh tersambung dengan media sosial yang bisa menjangkau dimanapun saudara boleh berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan lanjut bahwa Yesus Kristus adalah pintu. Dia juga adalah jalan, dan tidak ada seorang yang sampai ke Bapa tanpa melalui Dia. Kita sangat bersyukur, dan itulah yang kita akan pelajari saat ini. Kita akan kembali membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-27. Kita mulai ayat yang ke-9. Sebenarnya ini sampai 19, tapi nanti seberapa yang kita akan baca. Saya baca yang ganjil, saudara nanti akan membaca yang genap. Jadi saya baca 9, saudara 10, dan terus bergantian. Mengenai pelataran, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari linen halus yang dipintal, benangnya 100 hasta, panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiap-tiapnya harus ada 20, dan alas-alasnya itu harus 20 dari tembaga, tetapi medan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada sebelah harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta. Yang 15 hasta layar untuk sisi yang satu samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Ya, saya pikir kita tutup dengan 15 bersama kita. 1, 2, 3.
Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Saya berhenti kita baca di sini karena kita sudah bisa mendapatkan dari mulai ayat 13 lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Jadi karena kita sudah membaca dengan jelas tentang pintu gerbang, maka kita sudah selesaikan pembacaan untuk menghemat waktu. Jadi yang kita perhatikan di situ ya, satu pintu, dua adanya pintu itu ya di sebelah timur, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Seandainya kita ada di depan sana, ruko sana, itu persis itu. Karena sana itu adalah timur, nah ini ya barat ini. Jadi selatan, utara. Dan di Priok utara, selatan Depok, timur Jakarta Timur sana. Nah, jadi ini Jakarta Barat. Jadi sebenarnya ruko kita ini, kalau kita yang di depan saya sana, itu persis. Semua itu nanti ada artinya. Jadi kita perhatikan pertama-tama bahwa satu-satunya pintu adalah Yesus sendiri. Dialah pintu. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu ayat 9, ya dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi kita mau perhatikan dulu di sini, Yesus adalah pintu. Dari 4 Injil, disitulah kita lengkap melihat Yesus, dan dengan membaca 4 Injil, itulah pintu bagi kita sekarang. Dan di dalam 4 Injil itu memberitakan Yesus tidak sama, tapi punya arah sendiri-sendiri. Sedangkan Injil Matius itu menunjukkan Yesus itu sebagai raja. Makanya itu ditujukan kepada bangsa Israel yang menantikan raja. Hanya saat itu mereka salah berpikir. Mereka selalu melihat kepada hal yang jasmani. Mereka begitu senang karena mereka pikir kami akan bebas dan merdeka. Itu pemandangannya. Padahal Yesus adalah bukan melulu raja dunia, tapi dia yang sesungguhnya adalah raja surga yang sudah ditentukan oleh Bapa.
Itu sebabnya juga warnanya ungu dan lambangnya adalah singa. Itu juga ungu itu jubah kerajaan, singa itu adalah kekuatan raja di hutan, raja rimba. Nah, makanya Yesus juga disebut singa dari Yehuda. Haleluya. Saudara-saudaraku, yang kedua, Yesus adalah hamba. Kita sudah sering membaca Filipi pasal 2. Dia tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia mengambil rupa manusia dan seorang hamba. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makanya juga lambangnya adalah lembu, dipakai untuk menarik. Ada bilang luku, ada bilang ninggala. Kita bilang apa? Ya, yang ditarik luku aja ya. Ya boleh lah, sudah di situ lah itu ya. Ada juga ninggala. Ya, ini. Dan karena di dalam kehambanya, maka warnanya adalah biru. Nah, baru Injil Lukas, Yesus di dalam kemanusiaannya. Makanya semua itu berbeda-beda, menunjuk satu arah. Jadi itulah Yesus sebagai manusia. Makanya penulisnya juga adalah seorang manusia yang mengerti tubuh manusia. Itulah Dokter Lukas. Dan warnanya adalah merah darahku. Dan lambangnya adalah manusia juga. Ya. Dan yang terakhir adalah Injil Yohanes. Tidak ada di situ disebut dilahirkan oleh manusia, tapi adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya, firman itu berkemah sembahyang. Firman itu bertabernakel. Itu yang sesungguhnya. Siapa yang menerima dia, kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Yesus sendiri adalah satu-satunya pintu. Dan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang di dalamnya kita selamat, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ada di situ, di pintu tirai itu, penutupnya itu yang kelihatan atau kordennya itu ditenun dari kain yang berwarna-warni. Itu menunjukkan kehidupan Yesus dalam sebagai raja, dia pemenang sampai benar-benar mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan semua yang menyulitkan manusia. Ya, ini. Dan Yesus adalah sebagai hamba yang taat sampai kepada mati, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yesus adalah sebagai manusia yang menerima semua hukuman untuk manusia, semua sampai ketelanjangannya. Karena Yesus harus menanggung itu, makanya waktu di dalam Injil Yohanes semua pakaiannya dilucuti. Karena manusia juga setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka melihat bahwa mereka adalah telanjang. Tapi semuanya itu telah ditimpakan semua kepada Yesus. Sebabnya
dalam ya, coba tolong baca dalam 1 Petrus pasal 224. Bantu. 1 Petrus 2 ayat yang 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya, jadi tanggungnya semua dosa kita. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Kita sudah baca di dalam Kolose pasal yang kedua itu ayat pasal 1 ayat 19, segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus, dan oleh dialah mempersekutukan manusia yang ada di bumi dengan Allah dan semua yang ada di sorga. Dan itu diperdamaikan oleh Yesus melalui darah salibnya. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya dia juru selamat. Banyak orang tidak bisa menunjukkan apa sebenarnya, sehingga bingung. Pendeta besar juga bisa kasih pelajaran yang tidak tepat. Dia juga masih bisa berkata Yesus bukan juru selamat. Nah, karena dia belum mengerti. Padahal yang menebus dosa bukan Bapa Surga, bukan Roh Kudus, tapi kita disatukan dengan Allah dan kita disatukan dengan sesama hanya oleh karena darah salib Yesus. Ya, boleh baca itu biar Ayat 19 dan 20 sampai 22. Ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kurus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi inilah kemah sembahyang, atau juga disebut tabernakel itu, ataupun kediaman Allah di bumi. Nah, ini jadi begini, dan pintu gerbang ini di sebelah timur. Ya. Nah, jadi di pintu gerbang inilah tirai itu yang ditenun berwarna-warni. Jadi langsung kelihatan adalah kehidupan Yesus. Dan nanti kalau ini disebut di dalam gambaran surga, Wahyu pasal yang keempat, maka saya ingat ayat yang ke-6. Coba dulu. Ya, rebutan siapa yang cepat. Waktunya kita nggak banyak. Ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Inilah gambaran daripada 4 Injil itu bagian dari kehidupan Yesus. Makanya disebut makhluk. Dan tadi kita sudah lihat juga lambangnya itu mulai dari singa,
dan lembu, dan juga manusia. Satu lagi adalah burung raja wali. Itu tadi dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, disinilah. Jadi terus itu kelihatan. Jadi bukan hanya di sini. Makanya firman Tuhan ini harus kita pelajari dari awal. Dan ini adalah tangga kerohanian sampai kita dalam persekutuan yang benar dengan Bapa surga. Kita tidak bikin-bikin. Tapi kalau ini kita bisa mengerti, semua Alkitab bisa dibuka kuncinya. Saya dulu tidak mengerti itu, apa itu Yohanes pasal 1 ayat terakhir itu berapa ayat terakhir? Ayo. Bukan 29, 50 berapa itu? Ayo langsung cari aja, jangan pakai cari. Ayo, tunggu biar cepat. 51. Ya udah. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu disebut malaikat adalah orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi tangga itu ya ini. Mulai dari kita terima Yesus, mengalami penebusan, mengubur hidup lama, menerima Roh Kudus kalau hidup lama sudah dikubur, dan sudah mulai ada ketaatan. Ada buah roh, ada jabatan dari roh, ada pekerjaan kasih. Ya, yang buah-buah roh yang pertama adalah kasih, dan juga sudah memiliki ketaatan atas firman Tuhan. Dan itu mulai dari pintu yang kedua. Nah, jadi kita sudah di tangga mana ini? Nah, baru nanti sebagai yang terakhir masuk dalam pintu terakhir, pintu kemah, itu kita boleh masuk dalam persekutuan yang tetap. Ini pintu tirai ya, ini pintu kemah. Nah, jadi jangan salah, pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai. Baru persekutuan yang tetap dengan Allah. Tapi kita belum sempurna. Betul apa enggak? Nah, berarti kita masih naik turun. Ada waktunya kita sudah naik, mungkin naiknya nggak sampai sini, belum. Mungkin sampai sini, studi, ada kadang dikuasai oleh Roh Kudus, turun lagi. Tapi di dalam hidup kita ini harus sampai mencapai persekutuan yang tetap dengan Tuhan. Haleluya. Nah, makanya kalau nggak ada ini, saya nggak ngerti menerangkan bagaimana itu Yohanes 1 ayat berapa tadi? Tapi dengan kita tahu ini, bisa mengerti. Jadi begitu Pak. Kalau belum banyak yang suka, ya sudahlah. Murid Yesus juga pertama cuma 12, ini lebih 12. Haleluya. Tapi nanti suatu waktu firman Tuhan pasti. Dan pun nanti melalui saya, melalui saudara-saudara. Mana tahu nanti oleh pendeta tidak ada yang mustahil. Nah, tapi apa yang sudah ada itu dibuka itu tidak akan kembali. Dia akan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi masih naik turun. Itu kita. Makanya jika seorang turun, jangan dimarahi, jangan divonis. Masih saling menguatkan. Nanti dia naik lagi, dia lebih tinggi, kita di bawah, karena kita kan belum sempurna. Nah, makanya ya nanti kalau kita lihat, kalau orang berdosa matanya melihat ketelanjangan, tapi kalau belum berbuat dosa, Adam dan Hawa tidak melihat kalau mereka telanjang. Nanti juga kita lihat itu.
ada nanti waktu yang kita lihat di sini. Karena apa? Kalau ini sudah tahu ini adalah tangga dan kita belum ada permanen dalam persekutuan, bahkan kadang-kala belum pernah sampai ke ruang Maha Kudus. Betul? Nyanyinya yang baru masuk di situ. Ku masuk ruang Maha Kudus. Itu baru nyanyi. Tapi hidupnya belum. Tapi nggak tahu kalau saudara-saudara yang sudah ya. Saya bersyukur kalau sudah ada. Mau siapapun yang duluan. Nah, dan kalau ada yang sudah duluan, Tuhan, apa yang kau berikan sama orang lain, berikan juga ke saya. Itu yang Batak. Nong diliuku tudongan, lihonang dia. Anggo Pak Cihok minggu boto dia lain, dak mulai boto mengadeho. Yesus, Yesus, pasua, nang diliuku tudongan. Lehonang diau. Jadi satu, jangan iri, jangan dengki. Tinggal ngomong, Tuhan kalau engkau berikan ke dia, aku juga Tuhan. Jadi gampang-gampang kita berdoa. Dan kalau dia lagi turun, jangan marah. Pakaian buat Adam dan Hawa bukan dari antara mereka berdua. Semua nanti hanya dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memberi pakaian. Pakaian apa yang dipakaikan? Kalau pakaian manusia adalah daun, robek-robek, kena angin juga robek. Tapi Tuhan berikan pakaian dari kulit. Nah, itu sudah menunjuk kepada Yesus dalam pintu gerbang, karena itu adalah korban kematian Yesus. Jadi di dalam kejadian itu sebagai nubuatan nanti kepada Yesus, penggenapan nanti di Yerusalem baru. Nah, di situ. Jadi nanti kita sudah boleh melihat di sini ada berapa tempoh hari lubangnya? 1, 2, 3. Tiangnya yang 4. 1, 2, 3, 4. Lubangnya berapa? 1, 2, 3. Masa Bapa, masa Anak, masa Roh Kudus. Bagaimana? Kenapa begitu? Masa Bapa itu dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Dari Gunung Moria sampai ke Gunung Golgota. Dari Gunung Golgota di loteng Yerusalem sampai Tuhan Yesus datang. Nah, jadi di sini Yesus itu sebagai korban baru di dalam nubuatan, karena korban Yesus itu bagi Adam dan Hawa itu digambarkan dengan jubah atau baju dari kulit binatang, korban dari Yesus Kristus. Haleluya. Nah, itu pintu mereka, itu begitu. Jadi semua itu. Jadi kalau kita boleh lihat di situ, mulai Adam dan Hawa, kulit binatang, dan habis itu saudaranya si Kain, Habil. Nah, itu dia udah jelas-jelas dia mempersembahkan domba, ya itu juga Yesus. Dan nanti seterusnya sampai ditutup dengan domba tetap dari Allah sebagai pengganti dari Ishak. Haleluya. Wah, ini bisa pintar-pintar, nggak usah susah-susah. Gampang mengerti. Haleluya, saya senang. Jadi kita bisa langsung. Nah, itulah. Jadi di dalam masa anak, apa itu mulai dari dari Ishak? Ya itulah domba yang dipersembahkan ganti Ishak
ya, sampai kepada Yesus yang dipersembahkan di Golgota. Makanya setiap ibadah bangsa Israel tanpa darah tidak ada pengampunan. Semua ibadah bangsa Israel harus mempersembahkan. Kalau lembu sapi, kambing domba, sedikitnya merpati dan burung tekubur. Haleluya. Nah, itu jadi adat. Ibrani 10 kita baca nih. Mulai 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini korban tubuh Yesus Kristus. Ya, ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Makanya kita sekarang ini, ya, korban kita adalah hati yang bersungguh-sungguh, hati yang hancur, hati yang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kalau dulu harus ada kenyataan. Saya kali berdosa, kalau potong sapi berapa ya? Juta-juta. Kalau kambing ada paling murah 600. Itu pun kan tidak boleh sembarang. Harus yang berumur setahun. Jadi semua itu sudah ditetapkan. Ini ada peraturan untuk merpati, ada peraturan untuk tekubur, semua ada peraturannya. Nah, itulah mulai dari Abraham mempersembahkan anaknya sampai kepada ibadahnya orang Israel. Nanti sesudah itu ditutup, Yesus berkata, rombak yang lama itu aku akan bangun dalam 3 hari. Itu kematian, kebangkitan, dan Yesus dimuliakan. Habis itu kita masa perjanjian baru. Sampai Tuhan Yesus datang. Itulah pintu dari segala zaman masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pintunya tetap hanya satu. Haleluya. Saudara bersyukur. Amin. Amin. Saya juga sangat bersyukur, saudara-saudaraku. Kita akan melihat lagi. Siapa yang mau baca kembali? Keluaran 27 tadi. Ya, ayat 13 saja. Sampai selanjutnya dikit lagi. Ayat 13. Ya. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta. Sebelah mana? Sebelah timur. Sekali lagi. Sebelah timur. Jadi ada letaknya, enggak asal-asal. Itu juga ada artinya semua. Makanya kadang-kadang kalau orang sudah sok tahu, ya sudahlah. Tapi satu waktu kalau dia mengerti nanti baru. Nah, gini-gini ini biar profesor kan dia nggak bisa ngajar. Mikir-mikir. Karena kalau nggak ada roh Tuhan dan membuka, menolong, nggak bisa. Dan saya kan cuma punya roh kita. Saudara-saudaraku, kalau bukan Tuhan yang tolong, nggak bisa. Udah dibaca tadi? Sudah? Ya, 13-14 ya lagi. Yang jelas, semua kita semua. 1, 2. Dari 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 tiang itu. Terus
dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta kayak dengan 3 tiangnya dan 3 atas tiang itu. Lagi. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain berbiji dan dari lenan halus yang dibikin dengannya. Tenunannya berwarna-warna dengan cahayanya dan atas tiang itu. Tadi yang ke sebelah timur ayat berapa? 13. Oke, kita ulang 13. 1, 2, 3. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. Iya. Jadi Yesus itu benar-benar pintu. Saya sangat bersyukur. Saudara bersyukur, tunjukkan syukur nanti kepada Tuhan. Haleluya. Apa itu? Kejadian pasal 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di mana? Di Taman Eden. apa di situ? Pintu. Jangan masuk ke Taman Eden. Supaya jangan diambil buah pohon kehidupan. Haleluya. Tapi dalam Yesus itu dibuka bagi kita. Makanya ini adalah pintu ke Firdaus juga. Haleluya. Yesus itu benar-benar pintu kepada Bapa dan pintu kepada kehidupan. Semua digenapi Alkitab itu. Kita sangat bersyukur. Kiranya iman kita lebih teguh. Dan kiranya pengajar-pengajar firman semakin kaya pengertian. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekolah-sekolah, bukan pelajar-pelajar begitu. Ini Alkitabiah. Nah, makanya semua kita baca dengan pelajaran dari firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, kita akan baca dulu Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Nah, salah satu jemaat nanti aku akan memberikan buah kehidupan yang ada di kita cari dulu itu ayat. Ya. Pasal 2:7 ya. Jawab. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Haleluya. Kapan itu terjadi? Setelah Yesus datang ke bumi. Makanya kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Amin. Yang sangat terberkati, saudaraku. Makanya di dalam hal ini, dalam masa Roh Kudus, mari sungguh-sungguh bergumul sampai kita naik tangga itu, dan nanti akhirnya tidak pakai turun-turun. Sekarang masih ada naik turun. Itu iman kita sekarang, tapi nanti permanen. Kristus kepala, kita adalah tubuh. Jadi tabut itu adalah gereja, dan tutupnya itu adalah Yesus. Dan di atas tutup itu ada 2 kerub, Bapa menaungi bersama dengan Roh Kudus. Di situ jangan lagi turun. Nah, inilah perjuangan kita.
sampai Tuhan Yesus datang, kita pasti di sini sudah pasti diserahkan ke antikris. Karena nanti kalau pada masa antikris diukur, kalau belum sampai di sini, nanti ini diserahkan ke antikris. Haleluya. Baca dulu Wahyu 11. Nah, biar semua melihat. Jadi supaya kita jangan naik turun lagi, belajar semakin bertahan, itu namanya ketekunan. Ayat 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, ini halaman ini kalau rohaninya di situ sudah pasti diserahkan ke antikris. Ini ruang kudus ini separuh ini masih bisa ini direbut. Nah, makanya ini Yesus, kehidupan Yesus itu ukuran bagi kita. Nah, kurasa susah kita cari pelajaran kayak begini, bukan bilang apa-apa, bukan. Itu kemurahan Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Iya, saya kalau ajaran yang macam-macam sekarang di mana-mana banyak. Tapi kalau yang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan lihat di Alkitab, enggak. Nah, kenapa ini setengah ini bisa? Karena itu disebut, biarpun orang sudah mengalami penebusan, hidup lamanya sudah dikubur, tapi tidak dilanjutkan kepada ketekunan sampai segambar dengan Allah, masih bisa. Itu sebabnya orang-orang kudus masih bisa diserang. Wahyu pasal 13. Mulai ayat 4. Cepat sedikit. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Itu 3,5 tahun. Terus. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Iya. Ini setengah, karena dia tidak bisa melanjutkan naik, merobek tirai sampai kepada persekutuan segambar dan serupa dengan Allah, disempurnakan. Tapi Tuhan tolong kita. Adam itu, kalaupun mereka berusaha dengan pakaiannya, tapi Tuhan memberikan pakaian dari kulit. Itulah korban Yesus. Dan kalau kita mau setia dan tekun, itu nanti akan dilanjutkan, diberikan kepada kita linen halus yang berkilau-kilauan, pakaian mempelai surga. Itu akan diberikan kepada kita. Marilah kita bersukaria dan bersukacita. Ini ibadah kita harus begitu. Wahyu 19 mulai 7, ayo. Nah, Pak Sombing biar kencang dulu suaranya dulu, biar kita dengar biar digoncang. Wahyu 19 Mulai 7. Wahyu 19 ayat 7. Iya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan memberikan kepada kita pakaian linen halus. Dari mana itu dapat? Kalau kita setia, terus bergumul. Kalau umpamanya sudah 3 bulan masih turun, nanti 4 bulan jangan turun. Sampai benar-benar kita naik sebelum Yesus datang. Harus sampai begitu. Pas dalam pengukuran, kita sudah tidak lagi dicapai oleh antikris. Haleluya. Haleluya. Ini kalau kita belajar begini, kita perhatikan ini bukan yang main-main. Ini sangat berharga. Makanya harus kita semakin tahu di mana posisi kita. Sudahkah benar-benar mengalami penyucian oleh darah Yesus dan dikubur hidup lama? Sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan ada ketaatan dipimpin oleh Roh Kudus? Sampai ada buah-buah roh, sampai ada jabatan dari Roh Kudus, sampai ada karunia dari Roh Kudus, sampai ada perbuatan kasih dari buah Roh Kudus. Sudahkah kita seperti Yesus, taat hingga mati dan melakukan seluruh kehendak Allah? Haleluya. Dan sesudah itu kita persembahkan persembahan, inilah hidupku. Baru langsung nanti Tuhan sudah berikan kepada kita pakaian, bukan lagi kulit, tapi linen halus yang berkilau-kilauan, karena kita sudah bergumul sampai menang. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Makanya dalam semuanya benar. Ya. Dari WA kita ya, langsung ada ya ini karena sekolah apa dong, aku tanggal dikit langsung kontak. Ya haleluya, saya bilang ya boleh, sekolah itu harus baik. Nah, ya sekolah itu semua sekolah baik. Kalau seperti nanti kiranya Tuhan berkati, tidak ada yang mustahil. Anaknya semua bila apa duduk di semua jabatan nanti, biar anak-anak Tuhan gampang semuanya, menginjil gampang, dia mendapat fasilitas gampang. Lagi tadi kan masih dihantui kan dalam hal itu. Nah, asal jangan ya nanti jajannya beli jangan begitu-gitulah. Itu mah dosa itu, ngapain lah itu? Mendingan jadi itu nggak usah kalau bukannya karena sekolah. Nggak usah lah. Ngapain harus dokter apa semua segala macam abal-abal. Itu menipu diri sendiri dan membuat dalam diri terus rantai setan. Sudahlah, bersih pakaian linen halus. Nanti kalau itu dipertahankan, nggak masuk nanti linen halus. Nah, karena linen halus itu adalah pakaian kekudusan, kebenaran. Orang-orang yang berjuang, bergumul, mulai dari percaya, dikuduskan oleh darah Yesus, bertobat, dikubur hidup lama, terus belajar kepada firman, setia melakukan kehendak Bapa, seperti kesetiaan Yesus. Ada kuasa Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, ada buah Roh Kudus, ada jabatan dari Roh Kudus, dan ada perbuatan kasih dari Roh Kudus. Sampai kita mempersembahkan hidup ini, Tuhan akan memberikan kepada kita jubah
keselamatan. Coba dulu baca Yesaya pasal 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Haleluya. Haleluya. Ini nanti kalau aku bilang gereja itu kan, kami ini kemana kata gereja lain. Semua kita gereja Tuhan. Haleluya. Iya, yang kalau kita mau saudaraku ya berserah ya. Jadi ini sudah kita masuk di sini dalam penyerahan, pada saat itu Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ini seperti dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, Tuhan memberikan kulit. Coba dulu Kejadian pasal 3 ayat 27. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-27. 21 ya, 21. Kejadian 3 ayat 21. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini sesudah mereka memandang bahwa diri mereka telanjang. Manusia kalau dalam dosa, kita harus melihat diri kita telanjang. Haleluya. Haleluya. Siapa yang kasih jubah bagi kita? Tuhan sendiri. Haleluya. Tidak ada orang gini, kamu telanjang, aku kasih kamu juga. Dari mana punya dia? Buat dia saja dia belum tentu bisa. Dan dia sendiri kalau nggak dikasih Tuhan, tidak bakal bisa. Haleluya. Akhirnya saudaraku, artinya semua kalau kita punya mata ini, sudah mengerti kalau kita ini telanjang, itu harus introspeksi diri. Bukan ke orang lain. Biar Tuhan tolong kita. Amin. Sebabnya kita sudah sering Matius pasal 7, bahwa balok di matamu engkau tidak lihat, tapi selumbar di mata orang engkau lihat. Apa itu artinya? Coba dulu baca itu. Matius pasal 7 ayat berapa ya? 23 ya? 19. Coba. Ya. Matius 7 ayat 2. Oh ya. Yang mulai 1 lah. Hal menghakimi, Matius. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Iya. Jadi sebenarnya itu hal yang mustahil. Kita semua boleh memiliki mata yang terbuka. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 7,
Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi saudara-saudaraku, biar mata kita mengenali diri kita sendiri. Ya. Dan kalau kita kuat, kita menjadi pendoa bagi orang lain. Kita menjadi tiang. Kalau untuk mau kasih pakaian itu nggak ada, nggak bisa. Itu semua hanya dari Tuhan. Sampai nanti pakaian kita, pakaian mempelai, kan Tuhan bilang Dia memberikan. Haleluya. Jadi nggak ada yang hebat-hebat di sini. Kami jual pakaian, ya itu baju luar boleh. Tapi kalau pakaian rohani hanya dari Yesus. Siapa mengasihi Yesus, mulailah masuk percaya dari pintu gerbang, meningkat terus mengasihi Dia sampai mengutamakan Dia melebihi dari segala-galanya. Mengasihi Tuhan dan sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Kita mau bersungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Ya, baru nanti Tuhan akan memberikan. Kalau manusia memang kebolehannya paling ya ada pakaian dari daun-daun. Dia ketiup angin juga bisa bocor. Dan tidak kepake. Langsung diganti oleh Tuhan. Dengan pengorbanan binatang. Itu menuju kepada Yesus Kristus. Nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan kenyataannya kepada kita. Sekarang kapan kita datang bersungguh-sungguh. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa kita. Itu kita naik. Tapi kalau kita berbuat dosa turun. Tapi jangan terus begitu. Harus semakin bertahan. Sampai nanti tidak akan turun lagi. Kita tetap ada di ruang Maha Kudus. Ya, ini saudara-saudaraku. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita mau menyanyi sejauh timur dari barat.